Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan tetap sehat selalu. Oke, di video kali ini saya berkesempatan lagi untuk melanjutkan pada part kedua dari video sebelumnya, yaitu hasil rakitan PC, editing dan gaming. Dan sekaligus sebagai pada part 2 ini sekaligus sebagai pada penutupan review hasil rakitan PC, editing, gaming ini. Di sini saya akan mereview ulang kembali tentang komponen-komponen apa yang dipakai dari merakit PC ini, dan juga kita akan mengulas bagaimana performa yang terbilang cukup high end ini. Dan yang untuk yang terakhir, saya akan memberikan list harga dalam perakitan PC ini. Oke, bagi kalian yang penasaran, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari channel DTech ini, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info menarik seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah? Kalau udah, yuk langsung aja. Perkenalkan, ini dia hasil rakitan PC Intel Core i5 dengan Nvidia GeForce GTX 1660. Rakitan PC yang menarik bagi saya, apalagi bagi kalian nih yang pencinta RGB-RGB-an, karena bisa kalian lihat sendiri di sini nggak cuman fan-nya yang ber-RGB, tapi mulai dari fan, motherboard, hingga cooling atau water coolingnya ini, mulai dari water blocknya sampai dengan dual fan-nya ini di bagian atas ini, sampai dengan ini nih ya, memori RAM-nya. Dia itu semua udah ber-RGB. Jadi kalau dalam keadaan idle gitu, PC ini cukup menarik, mau dipandang dari cahaya lampu yang terang tetap bagus, apalagi dipandang dalam cahaya yang minim, itu bisa ngehiasin setup PC kalian. Oh ya, ngomong-ngomong soal komponen yang dipakai dari hasil rakitan PC, gaming dan editing ini, itu bisa tembus sampai dengan 19, hampir sampai dengan 19 juta rupiah. Kenapa mahal? Karena juga PC rakitan ini juga dirakit untuk keperluan pribadian saya, mulai dari bermain game, karena kebetulan juga saya bermain-main game, dan juga sebagai media editing dari video-video channel DTech ini untuk kedepannya juga. Daripada kebanyakan curhat, langsung aja kita jelaskan ataupun kita ulas komponen-komponen apa saja yang digunakan dari hasil rakitan PC gaming editing ini. Yang pertama, untuk komponen yang pertama itu ada saya gunakan motherboardnya, yaitu motherboard Z590 Steel Legend dari ASRock yang bersoket LGA 1200. Motherboard yang sudah ber-RGB ini udah support dengan prosesor Intel Comet Lake dan Rocket Lake dengan dual channel DDR4 dan memiliki slot storage 1 buah Hyper M.2 SSD dan 2 buah slot Ultra M.2 SSD dengan harga itu sampai dengan Rp3.250.000. Soketnya itu LGA 1200. Nah, karena soketnya kebetulan LGA 1200, di sini saya combine menggunakan prosesornya yaitu Intel Core i5 generasi 10 atau Comet Lake, yaitu 10400F yang udah 6 core 12 thread. Jadi udah cocok banget untuk editing, gaming sampai dengan live streaming. Untuk TDP yang digunakan sendiri bisa berkisar sampai dengan 65 watt untuk TDP-nya. Kemudian juga prosesor ini untuk turbo boost-nya bisa sampai dengan 4,3 GHz dengan harga Rp2.059.000. Tapi yang saya sediakan di linknya nanti itu adalah versi tray-nya atau no box-nya. Tapi walaupun tray atau versi no box-nya, dia udah include dengan prosesor dan fan-nya. Dalam rakitan PC kali ini untuk VGA card-nya atau GPU-nya saya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1660 yang versi non TI-nya, yaitu Ventus XS dengan edisinya yaitu overclock.
dari brand MSI. Jadi untuk spesifikasi singkatnya dia itu bertipe GDDR5 dengan ukuran 4 GB yang dengan memorinya itu bisa sampai dengan 192 bits, yang TDP-nya itu bisa sampai 120 watt. Dengan harganya itu saat pembelian Rp7.450.000. Jadi memang untuk VGA card itu sekarang lagi melonjak untuk harganya, melonjak tinggi ya untuk harganya. Kalaupun ada yang lebih murah pastinya cepat stoknya habis, seperti link-link yang sudah saya sediakan nantinya di bawah. Dan selanjutnya untuk storage-nya nih ataupun penyimpanan yang dipakai dari hasil rakit PC ini, yaitu saya menggunakan dual storage. Yang pertama untuk sistemnya saya menggunakan SSD NVMe yaitu M.2 SSD NVMe XPG SX8200 Pro dari Adata dengan ukuran sebesar 512 GB. Jadi yang untuk 512 GB ini SSD-nya saya gunakan untuk sistem, jadi supaya lebih kencang. Dan untuk harga dari Adata XPG SX8200 Pro ini yang berkisar 512 GB itu seharga Rp1.060.000 pada saat saya membelinya. Kemudian juga untuk file rare-nya ataupun yang tempat saya menyimpan game besar ataupun media-media editing saya yang terbilang juga file-file rare juga. Di situ saya menggunakan harddisk Seagate Barracuda yaitu dengan ukuran 1 TB. Pada saat itu saya membelinya sekitar Rp615.000. Kita lanjut nih untuk bagian RAM-nya. Ya kali kan PC 19 juta tapi masih pakai RAM 8 GB. Karena itu di sini saya menggunakan 2x8 GB atau setara 16 GB, yaitu dengan tipe DDR4 dari Vengeance RGB Pro SL dari Corsair, yaitu dengan kecepatan 3600 MHz loh, udah cukup kencang. Apalagi dengan desainnya itu yang udah RGB. Kapan lagi kita dapetin RAM yang udah ber-RGB gitu? Untuk PSU-nya nih ataupun power supply-nya yang saya gunain yaitu berkapasitas 500 watt dengan sertifikasi 80 bronze plus-nya dari Black Widow First Player. Untuk soal perkabelannya pun udah berjenis flat, jadi nggak ketinggalan zaman gitu. Yang harganya pada saat itu saya beri sekitar Rp610.000. Oke lanjut, PC ini supaya awet, nggak mudah overheat. Untuk prosesornya saya berikan water cooling tambahan yaitu Master Liquid ML240L V2A RGB dari Deepcool. Nah dengan teknologi dual chamber pumpnya pada generasi ketiganya ini udah memberikan nilai plus sebagai penurun panas dari si prosesornya nanti. Yaitu untuk prosesornya pastinya cukup support dengan si water coolingnya juga, jadi ya sinkron lah, yaitu LGA 1200 soketnya. Untuk harga pada saat itu saya beli sekitar Rp1.100.000. Nah jadi untuk fan-nya nih saya menggunakan RF120fs dari Deepcool, sama seperti brand dari water cooling kita pada rakitan PC ini. Jadi untuk kecepatannya ataupun fan speednya bisa dari 500 sampai dengan 1500 rpm. Dan dengan desain yang LED-nya itu cukup menarik. Untuk per box satu harga ini yaitu Rp195.000 aja. Itu kalian udah mendapatkan 3 unit fan-nya dan 1 buah unit fan hub-nya. Nah, jadi untuk koneksivitas nih ataupun networknya, di sini saya menggunakan Wi-Fi 6 wireless card Intel AX200 dengan max speednya senilai 2,4 GB per second dan juga memiliki versi Bluetooth 5.0 yang include antara Wi-Fi dengan Bluetooth, yaitu satu paket dengan harga Rp500.000. Jadi di sini untuk koneksivitasnya kita nggak hanya mengandalkan port LAN-nya aja. Dan yang terakhir nih yaitu casingnya. Di sini saya menggunakan CGX Cobalt yang middle tower dari Fantech. Nah jadi casingnya ini saya gunain aja dari brand-brand lokal. Walaupun brand lokal tapi cukup minimalis dan cukup sangar. Spesifikasi singkatnya sih, casing ini bisa untuk ukuran ATX dan MATX dengan bahan yang gak kopong sehingga beratnya itu aja sampai 26 kilo pak. Apalagi udah diisi dengan komponen-komponennya seperti yang paling berat itu power supply-nya.
Dan kemudian untuk penutup sampingnya, Fantech mendesain yaitu menggunakan tempered glass ataupun kaca supaya jeroan-jeroannya itu ataupun komponen-komponennya itu tetap kelihatan. Untuk harganya itu bisa sampai 2 jutaan, yaitu sekitar 1.800.000 rupiah. Oke, kita masuk ke segi performance editing dan gamingnya. Tapi mohon maaf sekali karena mengingat waktu dan durasi, saya nggak sempat ngapa-ngapain PC ini ataupun nge-overclockingnya. Oke, untuk harga dari setiap komponen-komponen dalam rakit PC ini sebelumnya itu sekitar hampir 19 juta. Tapi dikarenakan harga komponen PC-nya untuk sebagian itu sedang naik-naiknya, jika ditotalkan itu bisa sekarang sampai 19.722.000 rupiah. Pastinya tidak termasuk dengan ongkir, oke? Oke, cukup sekian dari informasi review kita kali ini, yaitu mereview hasil rakitan PC gaming ataupun editing pada part kedua ataupun yang terakhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like video ini dan share video ini, oke? Kalau kalian nggak suka, tinggal dislike video ini. Jika ada kesalahan kata ataupun review ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang pastinya nanti akan saya respon. Jangan lupa follow saya di sosial media dan jangan lupa juga follow sosial media dari Detach. Dan jika kalian berminat untuk membeli komponen-komponen yang ada di sini ataupun salah satunya, kalian bisa langsung klik link di bawah ini yang sudah saya sediakan di link deskripsi. Jika ada kesalahan atau kata, saya mohon maaf. Saya David Fadlianda, pamit undur diri.
See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.